Oke, jadi pertama kalian masuk dulu ke Alex Motion HP kalian, kita klik aja mampus di tengah bawah sini. Lalu kita pilih aja di sini rasionya ini 9:16 ya, nya. Dan ikutin aja seperti ini, lalu kita klik aja buat proyek. Dan kalau dari sini kita pilih bagian lambang plus di kanan bawah yang ini. Lalu kita pilih bagian media dan audio untuk nambahin semua ininya ya, fotonya dan audionya. Dan untuk audionya jangan lupa kalian tambahin beat, untuk beat di deskripsinya ya. Nah, fotonya kayak gini ya, fotonya ini wallpaper yang kayak gini. Dan ini bisa kalian cari di aplikasi Pinterest ya, kayak yang kayak gini nih, yang Pinterest kayak gini. Kalian bisa cari di Play Store, kalian unduh lalu kalian tulis aja nama animenya, lalu kalian pilih aja wallpaper. Nanti di sini bakal muncul kayak gini ya. Untuk kalian tinggal kalian unduh aja. Jadi pokoknya kalian tambahin foto yang seperti ini dan kalian bisa cari fotonya di Pinterest. Kita tambahin lalu kita klik fotonya dan kita perpanjang sampai detik 11:20, lalu kita klik aja di bagian sini. Kalau dari sini kita ke detik 08:09, klik aja di bagian sini untuk kita potong ke kiri. Nah, kalau dari sini tinggal kita ke detik awal yaitu detik 08:09. Lalu kita balik ke aplikasi Google. Nah, Google kayak gini. Lalu kita searchingnya namanya remove BG seperti ini. Kita searching lalu kita pilih yang paling atas ini. Kita tunggu sampai udah loading. Pokoknya kita pasti. Nah, kalau sini kita pilih aja upload image dan tambahin foto yang mau kita masukin di Alex Motion, gitu ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Kalau sini kita pilih aja di bagian unduh yang di bagian kiri sini. Nah, kita unduh kayak gini. Lalu kalau di sini tunggu aja sampai seperti ini ya. Nah, kalau udah keunduh, tinggal kita balik ke aplikasi Alex Motion dan tambahin foto yang udah kita pasang, yang udah di remove di bagian tadi. Nah, contohnya seperti ini. Lalu kita perpanjang dulu sampai detik 11:20. Klik aja di bagian sini ya. Kita perpanjang dulu. Kalau udah kita klik di bagian move and transform di kiri bawah sini. Lalu kita pilih di bagian zoom yang di kanan bawah sini. Kita di sini perkecil aja, terserah kalian mau semana. Contohnya mau segini ya. Contohnya segini. Lalu kita klik di bagian kembali dan pilih bagian borang bayangan sini. Lalu kita pilih aja di bagian bayangan yang paling bawah. Lalu bayangannya kita on aja. Dan kalau udah kita kembali dan pilih di bagian move and transform lagi. Nah, di sini kita atur terserah kita ya, mau ke bawah mau kemana. Contohnya aku mau atur segini aja. Nah, contohnya segini ya. Lalu kalau di sini kalau mau kita perbesar lagi, klik aja di bagian zoom. Pokoknya kita pasin semau kita ya, mau kemana aja. Kita pasin kayak gini contohnya. Nah, sampai jadi seperti ini. Lalu kalau udah kita kembali. Dan usahain ya, di sini jangan terlalu ke bawah banget. Jangan terlalu ke bawah banget ya, ini gambarnya. Jadi pokoknya agak naik ke atas dikit. Yang ininya nih supaya nanti kita mau tambahin teksnya. Nah, pokoknya kita pasin aja. Kalau udah kita kembali dan kita kembali ke detik 04:09, lalu kita tambahin foto foto gini ya. Nah, foto kayak gini. Kalau misalnya buat kalian yang nggak ada foto kayak gini, bingung mau nyari di mana, bisa kita bikin sendiri ya. Caranya pertama kita bikin proyek baru, kembali proyek dari kita nih, lalu kita bikin proyek ulang lagi. Nah, kayak gini kita bikin proyek ulang lagi. Tapi untuk teman yang udah nemu fotonya, kita langsung kembali aja, skip aja ya. Nah, ini buat temen yang nggak tahu yang nggak ada fotonya, kita klik di bagian yang lambang pengaturan di kanan atas. Lalu pilih aja di bagian latar belakangnya ini, kita atur menjadi warna transparan. Kalau udah kita kembali dan klik lambang plus di kanan bawah sini. Lalu kita pilih aja media dan tambahin foto icon animenya. Yang mana aja ya. Contohnya kayak gini. Lalu pilih bagian border bayangan di sini dan struknya ini kita on aja. Dan kalau di sini kita pilih bagian bayangan yang paling bawah. Dan pilih bagian bayangan yang kita on dan kembali. Pilih bagian move and transform di kiri bawah sini, ke bagian zoom di bawah sini, dan kita perkecil aja dulu ya. Di sini pokoknya kita pasin aja, contohnya segini. Nggak harus kecil banget ya, pokoknya segini aja pasin. Lalu ke yang paling atas ini untuk mindahin layer. Jadi yang ini untuk mindahin layer, dan ini untuk rotasi, dan ini untuk zoom, gitu ya. Pokoknya kita pasin aja sampai contohnya fotonya ini kita atur ke kiri atas seperti ini. Lalu kita kembali dan tambahin lagi foto icon. Contohnya seperti ini. Lalu pilih bagian border bayangan, struknya kita on, lalu ke bayangan yang paling bawah sini, dan bayangannya kita on aja. Kalau udah kita kembali, pilih bagian move and transform, pilih bagian zoom, kita perkecil dan kita pasin ke paling atas ini ya. Nah, kayak gini.
Jadi fotonya kayak gini. Kalau udah kita kembali dan kita klik lambang plus di kanan bawah, pilih aja di bagian teks yang di bawah sini. Dan kalau di sini kita masukin teks apa aja dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Jepang, pokoknya kalian masukin aja. Ya, pokoknya kalian masukin aja, nanti kalian tempel gitu. Contohnya seperti ini. Lalu kita klik di bagian lambang di kiri atas ini. Sebenarnya kata-katanya bebas ya, nggak perlu ngikutin juga. Sampai jadi ke tengah seperti ini. Kalau udah kita klik fontnya dan pilih di bagian lihat semua font. Lalu pilih lambang pencarian di kanan atas. Kita searching aja di sini Caveat Brush Regular yang ini. Yang paling bawah ini ya. Kita klik dan kalau udah kita checklist aja dan pilih bagian color dan fill. Pilih aja warna putih ini. Kalau udah kita kembali, pilih bagian borong bayangan. Kita pilih bagian bayangan yang paling bawah. Bentar ya. Bayangan yang paling bawah sini. Lalu bayangannya kita on aja dan kita kembali. Lalu pilih bagian borong bayangan lagi dan struknya ini kita on dan atur nih struknya menjadi 0,5 seperti ini ya. Kalau udah kita kembali dan kita pilih bagian borong move and transform. Di sini kita pasin aja ya. Mau taruh di mana teksnya. Contohnya di sini. Lalu kembali dan tambahin lagi icons. Contohnya seperti ini. Lalu pilih bagian borong bayangan, stroke yang kita on, dan pilih bagian yang paling bawah, bayangan yang kita on. Kembali, move and transform di kiri bawah sini, dan ke bagian zoom yang di bawah sini. Ingat ya, kalau misalnya kalian udah nemu fotonya, kalian skip aja. Di sini tinggal kita perkecil aja seperti ini, tapi jangan terlalu kecil-kecil banget. Pokoknya ya setara dengan ini ya. Pokoknya kita pasin seperti ini, lalu pasin lagi ke bawah kayak gini. Nah, contohnya segini ya contohnya. Lalu kita kembali dan klik lambang plus lagi di kanan bawah. Pilih aja yang listrik ini, yang ini di sebelah lambang hati. Lalu kita pilih bagian color dan fill. Pilih aja warna putih. Kalau udah kita kembali, pilih bagian borong bayangan, struknya ini kita on aja. Dan kalau di sini kita pilih bayangan yang paling bawah, bayangannya kita on aja. Kalau udah kita kembali, pilih bagian move and transform, pilih bagian zoom, perkecil dan kita pasin namanya. Mau ditaruh di mana? Contohnya seperti ini dan jangan lupa kita pakai rotasinya juga ya. Jangan cuma zoom dan untuk mindahin layarnya aja. Contohnya segini. Nah, ini kan untuk biar dia nih listriknya ke belakang, caranya gimana? Pertama kita kembali dulu, lalu tekan di bagian listrik ini tekan sampai di warna putih ya. Jadi kita tekan di bagian sininya aja. Tekan sampai seperti ini, bukan di bentuknya tapi di samping bentuknya yang layar yang kosong kayak gini. Kita atur ke bawah fotonya. Nah, maka jadi seperti namanya. Kalau di sini tinggal kita pasin aja mau atau seperti apa. Kayak gini contohnya ya. Kalau udah kita kembali, pilih di bagian kanan sebelah panah ini dan pilih bagian gandakan satu layer dan pilih bentuk satu copy. Move and transform, pasin lagi terserah kita mau kemana. Pasin contohnya seperti ini. Nah, kalau udah nemu kembali dan tekan lagi di bagian sampai di warna putih dan atur ke bawah fotonya kayak gini. Kalau udah ya dan ini udah jadi namanya, gak usah kita kasih apa-apa lagi. Tinggal kita klik lagi foto yang di bagian sini. Ini. Yang di kanan atas itu yang besar. Kita klik fotonya dan pilih bagian borong bayangan ke bayangan yang paling bawah. Bayangan ini ukurannya atur agak perbesar dikit ya. 250 seperti ini. Lalu kembali dan klik di bagian lambang kanan atas ekspor di itu. Lalu pilih bagian frame rate saat ini sebagai PNG seperti ini. Jadi bukan sebagai video, tapi sebagai PNG ya. Kalau klik aja bagian ekspor di kanan bawah sini. Kalau udah di sini tinggal kita simpan dulu ya. Fotonya ini kita simpan. Lalu kita balik ke proyek yang barusan kita bikin tadi. Kalau udah kita tambahin foto yang tadi udah kita bikin tadi. Contohnya seperti ini. Lalu kita perpanjang sampai detik ini ya. 11.20. Klik aja di bagian sini. Kalau udah di sini kita perpanjang lagi sampai detik 04.09. Klik aja di bagian sini. Nah, gini ya, sebentar. Nah, untuk cara yang kalau udah nemu fotonya pun sama juga caranya, tambahin foto detik sini lalu perpanjang sampai sini. Kalau di sini kita klik fotonya ini dan pilih di bagian efek, tambahkan efek. Pilih di bagian 3D, pilih efek balik layer. Nah, kayak gini. Lalu balik layer ini kita ke detik awal dulu, detik 04.09. Tambahin dulu kunci satu di kiri sini. Di kiri sini ya. Jadi kalau untuk nambahin kunci itu ada di kiri bawah.
tambahin lo kunci 1, lalu klik lampanan di kanan untuk ke detik 08.29. Di selanjutnya tambahin kunci lagi 1. Ini namanya kalau kunci itu ada di kiri bawah sini. Lalu atur di sini sudutnya menjadi minus 15 ya, minus 15 seperti ini. Nah ya, kalau di sini kita langkain 1 bit, maksudnya gimana? Klik lampanan di kanan, tapi kita langkain 1 bit, kayak gini. Yang ini nggak usah, yang ini kita lengkapin. Jadi habis dari sini kita pokoknya kita langkain 1 bit aja, lalu tambahin kunci lagi 1, langkain 1 bit lagi, tambahin kunci lagi 1, langkain 1 bit, tambahin kunci. Nah di sini kan di bit ada bit yang belum dikasih kunci. Di bit yang belum dikasih kunci ini kita atur menjadi 15 biasa. 15 biasa seperti ini namanya. 15 biasa seperti ini. Kita atur semuanya itu seperti ini. 15 biasa. Kayak gini contohnya. Nah seperti ini namanya. Atur seperti ini. Pokoknya kita pasin di setiap bit ini atur menjadi 15 biasa. Jadi minus 15 minus 15 biasa ya gitu. Nah kayak gini. Kalau udah kita kasih kunci semua dia kayak seperti ini namanya, kiri kanan. Lalu kita ke tengah-tengah antara kunci yang awal sama kunci yang di kanan. Ke tengah-tengah kunci yang mana aja, lalu pilih bagian yang kurva yang di bawah kunci. Ingat kurva itu ada di bawah kunci, di kiri bawah di bawah kunci. Lalu klik di bagian sini aja, yang ini. Kita klik, lalu kita geser sampai kurvanya ini berubah. Nah, kita atur lagi kurvanya, klik aja di bagian sini lagi. Jadi atur kurvanya itu semuanya seperti ini namanya. Kalau kurvanya berubah atur seperti ini lagi. Jadi kayak gitu namanya. Bentar, salah seperti ini dan seperti ini dan kayak gini. Nah, kalau di sini kalau semuanya udah dikasih kurva, tinggal kita kembali dan klik titik 3 di kiri bawah sini. Lalu pilih bagian salin efek dan kita kembali tempel di background. Cara background yang belakang itu. Dan gimana untuk cara nempel backgroundnya, sama seperti cara salin efek. Klik backgroundnya, klik efek, titik 3 di kiri bawah, tempel efek. Udahnya. Kalau udah kita kembali, tekan di bagian yang foto udah di remove BG ini, tekan, lalu naikin ke atas. Biar yang remote BG ini selalu di atas saja. Kalau dari sini pilih di bagian background yang paling bawah sini, dan ke detik 08.09. Klik bagian open transform di kiri bawah sini. Lalu kalau dari sini pilih di bagian tambahin dulu kunci 1. Klik lampanan di kanan, tambahin kunci lagi. Atur aja di sini ke kanan, ke kanan ini jangan terlalu kanan banget. Contohnya segini aja. Pokoknya segini aja. Pokoknya kalian pasin semau kalian, tapi jangan terlalu tengah-tengah banget. Kalau kalian lihat di fotonya ini ada garis ada bulatan warna hijau, lingkaran warna hijau dan lingkaran warna hitam. Nah, itu kalian sesuaiin aja pokoknya semau kalian namanya, dan usahain lurus ya, jangan belok-belok kemana-mana. Kalau misalnya lurus itu ada garis merah seperti ini di gambarnya, itu berarti udah lurus ya. Nah kalau dari sini kita ke tengah-tengah kuncinya, lalu atur kurvanya di bawah kunci seperti ini. Nah kayak gini ya. Nah itu udah kelihatan 3D-nya. Lalu kita langkain 1 bit, sama seperti cara balik layer, tambahin kunci, langkain 1 bit, tambahin kunci, langkain 1 bit, tambahin kunci. Di bit yang belum dikasih kunci kita atur ke kiri, karena tadi habis dari kanan atur ke kiri ya. Dan usahain juga sama seperti tadi, atur seperti ini contohnya. Lalu kita atur lagi seperti ini. Pokoknya kita pasin ya. Dan kalau kita udah pasin lagi di kunci selanjutnya, itu usahain ada garis merah seperti ini ya, biar dia agak pas seperti ini. Pokoknya kita pasin kayak gini, kiri kanan. Nah kayak gini. Kalau dia udah jadi, tinggal kita klik kurva di kanan bawah, kiri bawah, atau kurvanya semuanya seperti ini. Kalau dia udah jadi seperti ini udah benar namanya. Nah kayak gitu. Itu berarti udah benar. Tinggal kita klik aja di bagian backgroundnya lagi, pilih bagian open transform, pilih bagian zoom. Di sini kita perbesar. Kenapa? Karena ini ada background warna hitamnya ya. Jadi kurang bagus. Tinggal kita kembali aja, pilih di bagian yang foto remove BG ini. Dan lalu kita pilih bagian efek, titik 3, tempel efek. Dannya. Kalau udah tinggal kita kembali, move and transform ke detik awal. Ya. Di sini kita lakuin sama seperti cara balik layar. Tapi bedanya, tambahin dulu kunci 1, klik lampanan di kanan, tambahin kunci. Kalau tadi kita itu atur ke kiri di bagian background, kita atur di sini foto remove BG-nya ke kanan.
Ya, kalau kita geser ke kanan sedikit-sedikit aja seperti ini, dia akan kena 3D-nya ya. Tinggal kita atur kurvanya seperti ini dan ya. Kalau kita lihat di sini dia 3D ya. Tinggal kita langkahin 1 bit tambahin kunci, langkahin 1 bit tambahin kunci, langkahin 1 bit tambahin kunci. Pokoknya kalau dia udah jadi 3D berarti itu udah bener ya. Nah, tinggal kita ke detik 09.12 tambahin kunci. Jadi di bit yang belum dikasih kunci ini sama kita atur ke kiri. Lalu kita atur kurvanya itu seperti ini semua. Jangan lupa ya, semuanya kita atur kurva. Kalian cek dulu kalau misalnya udah tambahin kunci, udah dikasih kurva atau belum ya. Karena kalau belum dikasih kurva nanti jadi nggak terlalu bagus ya. Kurvanya ini atur juga seperti ini semuanya. Kayak gini semuanya atur kurvanya seperti ini. Kayak gini, kayak gini. Nah, kita seperti ini dan di akhir juga sama kita atur ke kiri. Nah, dan ya kalau DMJ seperti ini udah DM-nya. Nah, kayak itu udah 3D. Tinggal kita balik ke aplikasi yang namanya Pixel Lab ya. Untuk apa? Untuk tambahin teks, dan itu bisa kalian cari aja di Play Store. Searching aja di Play Store tuh Pixel Lab dan yang gambar lambangnya itu P. Nanti pokoknya kalian install dan kalau udah dia menjadi seperti namanya aplikasinya. Nah, kalau kita buka itu dia menjadi seperti namanya. Kalau udah di sini kita klik aja ubah backgroundnya jadi transparan. Nah, untuk gimana cara ubah jadi transparan? Pertama kita klik aja di bagian yang sini ya. Pokoknya di sini nih yang di kanan di kolom ke 1 2 3 4. Nah, keempat ya, kita klik yang kayak gini nih. Kita klik lalu pilih bagian yang transparan yang ini. Kalau udah kita kembali aja dan klik aja teks yang di sini. Klik 2 kali teksnya, 1 2 sampai bisa jadi seperti ini. Kalau udah kita ubah di sini contohnya kita atur seperti ini ya. Dan kalau misalnya mau ngasih nama ininya jangan nama panjangnya langsung ya. Pokoknya namanya aja contohnya bikin seperti ini. Lalu kita oke aja dan pilih di bagian yang sini ya. Ini. Lalu kalau udah di sini kita geser sampai nemu yang namanya font ini. Dan fontnya ini kita atur di bagian my font ini. Nah, di sini fontnya bisa kalian unduh ya, dengan cara kalian unduh aja di sini di deskripsi udah disediain. Jadi tinggal kalian unduh lalu kalian ekspor aja. Nanti dia bakal otomatis kesimpan di sini. Kalau di sini kita klik aja lambang search di paling atas yang ini. Lalu kita searching aja di sini Bing Bam. Nah, ini namanya yang ini fontnya. Kita klik dan kalau udah kita oke aja. Kalau di sini kita cari di bagian stroke yang ini. Lalu stroke-nya kita enable aja dan kita kembali pilih di bagian shadownya nih kita on aja dan kita ke blur radiusnya nih kita perkecil aja ya sampai jadi 17 seperti ini. Jadi blur radiusnya ini 17. Kalau udah kita kembali dan stroke-nya ini kita klik di sini, stroke-nya ini atur aja menjadi 10 ya. Stroke-nya atur menjadi 10 dan shadow-nya ini atur blur radiusnya 17 gitu ya. Kalau dari sini tinggal kita pusatin ke tengah dulu, sebenarnya bebas ya mau atur semana. Kalau dari sini kita atur colornya ini warna putih aja. Dan kalau di sini kita pilih aja yang di paling atas ini, kanan paling atas itu. Kita klik dan pilih di bagian yang sini sebelah lambang gembok ini. Lalu kita pilih bagian yang salin ini. Salin, lalu kita kembali dan kita geser teksnya nih, lalu klik 2 kali teksnya. 1 2. Nah, baru kita edit lagi contohnya kayak gini. Lalu kita oke aja dan kita pusatin lagi mau semana. Dan kalau udah kita geser sampai nemu yang namanya color lagi, color ini. Dan sini ubah aja colornya nih bebas mau kita. Contohnya tadi mikutu warna biru backgroundnya dan usahain jangan warna-warna ya. Kalau warna biru ya biru aja terus. Teksnya pun juga warna biru, gitu ya. Jadi backgroundnya pun kalau backgroundnya itu warna biru kita atur juga warna biru ya, jangan ubah-ubah. Kayak gini contohnya warna biru. Lalu kita checklist saja dan cek kembali. Kalau udah kita klik aja di bagian yang lambang plus di kanan atas itu. Bukan lambang plus ya, yang di samping lambang plus ini kayak gini. Kita klik dan pilih bagian save as image ini. Kita klik dan ya tinggal kalau udah dia bakal simpan sendiri. Dan kita langsung balik ke aplikasi Emotion ya. Kalau dari sini kita tambahin fontnya yang tadi. Contohnya seperti ini.
Lalu kita perpanjang sampai detik 11.20, klik aja di bagian sini. Lalu kita ke bagian move and transform, ke bagian zoom, perbesar dulu. Jadi kita pasin aja di sini teksnya. Mau kita taruh di mana, mau kita atur seperti apa, kita pasin aja ya, pokoknya di sini. Contohnya aku mau atur seperti ini. Kalau udah jadi, tinggal kita kembali. Sebentar ya, di sini backgroundnya kurang perbesar dikit. Nah, kalau dari sini tinggal kita kembali, klik efek titik 3 tempel efek. Balik layar nanti kita tempel lagi. Kalau udah kita kembali ke bagian move and transform, ke detik awal, tambahin kunci, sama seperti cara kita nambahin si animenya ini. Klik lompatan di kanan, tambahin kunci, atur ke kanan. Nah, kalau misalnya kalian atur ke kanan dan ada garis merah seperti ini, berarti ini letak di mana tadi kita naruh si animenya ini. Jadi kalau misalnya udah lo seperti ini, jangan kita pasin bener-bener, geser ke kanan dikit lagi. Jadi gini, kalau nggak ada garis merahnya, pokoknya kalian pasin aja. Nah, kalau dari sini, kalau kalian masih kurang yakin, bisa kalian atur dulu kurvanya lagi. Baru kalian geser-geser seperti ini. Nah, kalau udah kebentuk 3D, berarti ini udah benar. Kalau udah kita langkahin 1 bit tambahin kunci, langkahin 1 bit tambahin kunci. Dan di bit yang belum dikasih kunci, kita atur aja ke kanan. Kayak gini contohnya ya. Atur ke kanan dan jangan lupa pasin seperti ini. Dan kita atur kurvanya semuanya seperti ini ya. Atau seperti ini adanya. Nah, kayak gitu ya. Udah jadi ini 3D-nya untuk teksnya. Tinggal kita kasih kurva juga ya. Jangan lupa atur kurva, ingat. Jangan lupa atur kurva karena kurva ini yang nentuin kecepatannya ya. Atau kurvanya pun semuanya seperti ini. Jangan lupa, jangan ada yang kelewatan. Kalau udah sini kembali aja, kembali. Dan ini kalau di play masih belum naik ya. Nah, kayak gini. Kalau udah 3D kayak gini berarti ini udah bener ya. Tinggal kita ke detik awal, tambahin 2 foto, nggak perlu foto apa-apa. Dan pokoknya fotonya itu udah di remove BG juga. Harus di remove BG, semuanya fotonya ini harus di remove BG ya. Nah, contohnya ini udah aku remove BG ya. Backgroundnya udah aku hapus tadi di Google tadi. Ini remnya di Google tuh kita searching remove BG, terus upload di Mac ya. Dan kita hapus di sini fotonya seperti ini. Fotonya nggak perlu ngikutin kayak gini ya. Bisa kita foto yang biasa aja, nggak apa. Lalu kita perpanjang sampai detik 11.20. Kita klik aja perpanjang di bagian sini. Lalu kita atur move and transform, zoom, perkecil, dan jangan kecil-kecil banget, segini aja. Lalu geser ke kiri seperti ini, sampai kiri seperti ini pokoknya. Kalau udah kita kembali dan tambah lagi foto di detik 08.09, tambah lagi foto yang udah di remove BG juga tentunya ya. Contohnya seperti ini. Lalu ke bagian move and transform, zoom, perkecil seperti ini sampai pas. Lalu atur juga ke kanan kayak gini. Kalau udah, kita kembali ke bagian border bayangan, pilih bayangan yang paling bawah. Di sini kalau bisa kalian tambahin foto icon, lalu kalian hapus background name-nya, bisa juga. Dan kalian tambahin di sini. Jadi jangan fotonya nih, jangan yang kayak remove dari bagian name-nya. Kalau misalnya nggak ada gimana? Kalau nggak ada bisa kalian pasin juga seperti ini dulu. Dan kalian pasin aja pokoknya. Kalian ikutin seperti ini dulu, lalu perpanjang di bagian sini. Kalau udah, kita kembali dan kita klik di bagian sampai ada warna hijau, tekan, lalu kita pilih di bagian foto yang di sini sama sebenarnya kegeser. Nah, klik foto yang paling atas sama sini ya. Kita klik dua-duanya, lalu kita jadiin grup dengan cara klik aja yang di kanan atas itu yang udah aku kasih panah. Kita klik dan sampai jadi grup 1 seperti ini. Kalau misalnya bukan grup 1 berarti itu salah ya. Kalau udah kita klik grup satunya, klik efek titik 3 tempel efek, dan ya tinggal kita kembali kita tekan grup satunya sampai ada warna putih di bagian sini, lalu kita atur ke belakang seperti ini. Dan grup satunya ini ada di tengah-tengahnya ya. Lalu kalau udah di sini tinggal kita klik grup satunya ke detik 08.09, move and transform, tampil kunci 1, klik lompatan di kanan, tampil kunci. Kita atur ke kanan tapi bukan lebih panjang. Ini lebih pendek dikit seperti ini. Kita atur seperti ini namanya. Nah, kali ini udah pas berarti segini. Nah, ya segini namanya. Tinggal kita atur kurvanya, klik aja di kanan bawah sini dan kita kasih kurvanya. Lalu kita langkahin 1 bit tambahin kunci, langkahin 1 bit tambahin kunci, langkahin 1 bit tambahin kunci. Dan di bit yang dikasih kunci kita atur aja ke
kiri. Karena tadi kita habis dari kanan berarti ke kiri ya. Dan usahanya juga sama seperti ini. Nah, sama seperti ini. Kita langkain sama seperti tadi ya. Dan jangan lupa kalau udah dikasih kunci ini atur kurvanya ya. Kita atur kurvanya seperti ini. Sebentar. Atur kurvanya seperti ini dan ya. Nah, ini udah mulai agak lag ya. Kayak gini dan ya. Kalau udah sini kita jangan lupa cek dulu sebelum mau kembali dan ya. Kalau dari sini tinggal kita tambahin lagi bikin proyek baru ya. Proyek baru dan jangan lupa backgroundnya atur jadi transparan kayak tadi kita bikin foto yang ini. Kalau udah kita bikin backgroundnya transparan dan kita tambahin lagi foto seperti ini atau bebas dan kita atur jadi remove 3 bagian seperti ini, tambahin fotonya, lalu pilih bagian borong bayangan di sini, pilih bayangan yang paling bawah dan bayangan kita on, kembali move and transform ke bagian zoom. Sini kita perkecil dulu dan kita atur contohnya ke ujung kiri atas seperti ini. Jadi di sini ya. Atur seperti ini contohnya, lalu kembali dan kita mampus di kanan bawah, pilih aja yang teks. Dan di teks ini kita atur namanya ini kita, tapi jangan jangan langsung nama semuanya, singkat aja seperti ini. Lalu kita klik aja di bagian sini ya, yang paling kiri atas itu. Lalu kita klik fontnya dan pilih font Caveat Brush regular yang tadi, atau enggak bisa kalian searching aja. Kalau dari sini kita lihat semua font dan cari yang namanya Roboto Black Italic yang ini. Roboto Black Italic. Dan kita checklist aja dan pilih bagian color dan fill, pilih warna putih, kembali, klik bagian borong bayangan yang paling bawah kita on, kembali, dan pilih bagian move and transform dan kita atur ke paling atas, zoom, perbesar. Jadi kita pastiin ya. Dan usahain kita atur teksnya nih di kiri paling atas. Kayak gini. Lalu kalau udah kita kembali dan ya, tinggal kita klik aja di bagian lambang sebelah panah kanan ini dan pilih aja bagian gandakan satu layer dan layer yang paling atas kita klik. Pilih bagian move and transform dan kita atur ke bawah seperti ini dulu. Kayak gini contohnya. Aku mau atur seperti ini. Lalu kembali pilih di bagian color dan fill, pilih aja yang di bagian sini ya. Nah, kalau udah kita kembali dan ya, tinggal kita klik lagi color dan fill, warnanya kita atur lagi di bagian sini ya. Lalu kita kembali, pilih bagian efek, tambahkan efek, pilih bagian lainnya, pilih salin latar belakang. Kalau udah kita kembali dan ya, tinggal kita pilih bagian borong bayangan, struknya kita on, tinggal kita kembali dan kita pastiin ya, ini kita mau atur semana. Contohnya seperti ini. Lalu kita kembali, gandain lagi satu layer. Lalu yang paling atas kita klik, move and transform, jangan lupa kita atur ke bawah lagi, pasin lagi. Jadi kita mau atur kayak gini ya, dan gandain lagi, pasin lagi. Pokoknya kita gandain lalu pasin lagi sampai contohnya 4 kata ke bawah seperti ini. Kayak gini ya. Kita gandain lagi, pasin lagi. Jadi ini teksnya kita bikin sendiri ya. Seperti ini indahnya. Kalau udah kita kembali dan klik yang udah di remote bagian ini, klik yang paling bawah, gandain satu layer lagi. Lalu klik layer yang paling bawah ini, remove 3 bagian paling bawah ini. Lalu klik titik 3 di kanan atas, balik secara horizontal. Kalau udah kita ke move and transform dan pasin lagi ke bawah seperti ini. Dan ya, tinggal kita kembali, klik titik 3 di kanan atas. Bukan titik gamenya, lambang ekspor di kanan atas. Lalu pilih bagian frame rate ini sebagai PNG. Lalu kita ekspor aja dan kita klik aja di bagian simpan. Nah, kalau kita ekspor itu dia seperti ini ya, di belakangnya ada background kayak gini. Itu pertama untuk cara ngatasinnya kita tutup dulu aja. Dan kita klik aja di sini yang teks yang di copy yang mana aja dan bukan teks yang paling atas. Lalu pilih di bagian efek, salin latar belakangnya kita geser ke kiri dan kembali pilih bagian color dan fill, pilih aja yang di sini. Kita klik dan kita kembali, pilih bagian borong bayangan, struknya kita on dan kita atur di sini struknya atur menjadi 2,0. Kalau udah kita kembali dan lakuin cara yang sama di semua foto.
di semua tag ya pastinya. Klik efek, salin latar belakang yang kita hapus, color dan fill, atur di nggak ada warna, kembali borong bayangan, turun kita on, dan jangan lupa di sini atur menjadi 2,0, kembali, dan atur lagi sama seperti cara yang tadi ya, atur seperti ini, dan ya di sini aku skip dulu ya. Nah kalau udah di sini dia menjadi seperti ini ya, tinggal kita ekspor aja, klik ada di kanan atas, pilih bagian frame saat ini sebagai PNG, dan kalau udah ya ini udah bener lagi ya. Nah kan tinggal kita simpan aja dan balik ke proyek yang selanjutnya. Kalau udah kita tambahin lagi mentahan foto yang udah kita bikin sendiri tadi, dan kita perpanjang sampai detik 11.20, klik aja di bagian sini nih. Lalu kalau udah kita kembali, tekan di bagian sampai ada warna putih, lalu kita atur ke bawah ini namanya ke bawah grup satunya sini. Dan kalau udah kita atur pokoknya nih fotonya tekan sampai bawah, atur ke depan background. Jadi kayak gini. Kalau dari sini kita klik mentahnya ini, klik efek titik 3 tempel efek. Dan kalau udah di sini tinggal kita kembali, pilih bagian color dan fill, ke detik awal tambahin kunci, klik lemparan kanan tambahin kunci. Tapi kita bukan geser ke kanan, tapi geser ke kiri dikit aja, nggak usah terlalu jauh-jauh banget, segini aja. Dan atur kurvanya seperti ini. Kalau udah ini udah mau jadi ya, langkah 1 bit tambahin kunci, langkah 1 bit tambahin kunci, langkah 1 bit tambahin kunci. Di bit yang belum dikasih kunci, atur aja ke kanan. Kanan seperti ini contohnya, kita atur seperti ini ya, kayak gini, atur ke kanan seperti ini, atur ke kanan seperti ini. Jadi kita pasin aja contohnya. Lalu atur kurvanya semuanya seperti ini. Bentar-bentar. Jangan lupa ingat kita atur kurvanya seperti ini. Dan kalau udah kita kembali, dan ya kalau udah jadi 3D seperti ini udah bener berarti ya. Tinggal kita kembali aja. Dan kalau misalnya mau kita perbesar atau mau perkecil, bebas ya. Kita pasin aja. Kalau udah kita kembali dan tambahin lagi foto di detik 0409, dan tentunya udah di remove di BG. Contohnya aku mau ngasih foto yang ini. Ini kalau misalnya searching di Pinterest biasanya sih Cibi ya, kasih itu kata kuncinya. Lalu kita perpanjang sampai detik 11.20, klik aja di bagian sini. Lalu pilih borong bayangan, pilih bayangan yang paling bawah, bayangan yang kita on, kembali. Move and transform, zoom, perkecil, pasin aja contohnya kita mau atur di bawah seperti ini. Lalu kalau udah kita kembali dan atur tekan sampai di warna putih, atur ke bawah teksnya kayak gini. Kalau udah kita klik ininya mentahannya, lalu klik efek titik 3 tempel efek, dan kita kembali pilih di bagian move and transform, ke detik awal tambahin kunci, lemparan kanan tambahin kunci, atur ke kiri juga. Jadi samain atur ke kiri seperti ini. Nah pasin seperti ini. Dan kalau udah kita atur kurvanya seperti ini, dan pokoknya kita pasin aja. Kalau udah sama persis sama kayak teksnya jalannya, berarti udah benar. Tinggal kita kembali aja, langkah 1 bit tambahin kunci, langkah 1 bit tambahin kunci, langkah 1 tambahin kunci. Di bit tambahin kasih kunci kita atur aja ke kiri seperti ini, dan jangan lupa samain juga persis kayak teksnya ini. Lalu kita atur kurvanya seperti ini dan seperti ini. Nah, bentar ya. Di sini kalau misalnya foto yang kalian masukin di kiri bawah kanan bawah sini itu besar atau kayak size-nya mungkin kayak sama remote di bagian ini. Di sini bisa kalian perkecil aja dan usahain tuh pokoknya kalian pasin aja biar lebih besar sih yang pusat utamanya nih. Kita pasin aja. Kalau di sini kita atur kurva juga semuanya. Jangan lupa ya, kurva ini yang paling penting dalam ininya. Editan ini kita pasin seperti ini. Tambahin kunci, pasin lagi seperti ini, dan ya ini udah mulai nge-lag ya. Emang kalau misalnya like motion versi 4.0 tuh emang nge-lag ya. Kayak gini atau seperti ini lagi tambahin kunci, dan juga nge-lag juga sih bukan karena like motionnya juga ya. Karena efeknya ini. Tinggal kita kembali dan ke detik awal lagi tambahin lagi mentahan lagi ya. Dan ini untuk mentahan yang terakhir kok. Nah contohnya seperti ini ya. Mungkin kayak gini yang kalian mau pasang. Kalau udah kita ke paling akhir ini, klik aja di bukan klik paling akhir ya. Detik 11.20 perpanjang, klik aja di bagian sini. Borong bayangan ke bayangan yang paling bawah, bayangan yang kita on, kembali. Move and transform, zoom. Kita pasin aja di sini contohnya aku mau atur ke bawah seperti ini. Lagi namanya contohnya kita mau atur seperti ini. Lalu kembali tekan yang begini sampai warna putih. Lalu kita atur ke bawah bawah teksnya gini.
Lalu kita klik aja fotonya, klik efek, 3 tempel efek, kembali dan lakuin cara yang sama seperti tadi kita pakai. Klik lampu plus, klik lampu panah, tambahin kunci, atur ke kiri kanan, jangan terlalu kanan banget. Kayak gini contohnya, dan atur kurvanya seperti ini. Jadi kita atur kurvanya dulu untuk kita pasin sama atau enggak. Kayak gini kita pasin. Atur lagi kurvanya pas atau enggak. Nah kalau udah pas, tinggal kita langkah 1 bit tambahin kunci, langkah 1 bit tambahin kunci. Dan di bit aplikasi kunci kita atur aja ke kiri seperti ini ya, pasin kiri seperti ini. Lalu kalau udah pas kita atur kurvanya seperti ini. Nah kalau udah kita atur kurvanya seperti ini ya, dan kita langkahin tambahin kunci lagi di setiap bit aplikasi kunci kita atur ke kiri, karena tadi habis dari kanan namanya. Atur seperti ini semuanya kurvanya. Jangan lupa kurvanya kita taruh. Nah ini udah agak susah gesernya ya. Nah pokoknya kalau udah kita tambahin semuanya, jangan lupa kita kasih kurva ya. Kurva ingat yang paling utama kurva. Atur kurvanya semuanya seperti ini. Dan ya kalau udah ini udah jadi ya, tinggal kita kembali dan untuk foto pertama udah jadi. Wow, tinggal kita ke detik ini ya. Jadi kita langkain di sini sampai detik 14.29. Jadi kita langkain 2 bit seperti ini. Nah kita langkain sampai detik 14.29. Tambahin lagi wallpaper estetik lagi kayak tadi. Contohnya seperti ini, aku masukin kanal ya. Kalau dari sini kita perpanjang sampai detik 18.09, klik aja di bagian sini. Jadi kita pasin sampai segini. Dan ini kalian kita sisain namanya. Kalau sini kita pilih di bagian efek, titik 3 tempel efek. Langsung kita tempel, tapi ini kuncinya ini belum pas. Maksudnya gimana? Kalau kita klik efek balik layarnya, nah ini nggak sesuai sama bitnya. Jadi gimana caranya? Ke bit-bitnya dan tekan kuncinya ini kita pasin sesuai bitnya aja. Klik lampu panah, nah ini belum pas, tekan sampai pasin lagi ke bitnya. Gitu ya. Pokoknya kita pasin sampai ke semua bitnya ini udah benar dan udah pas. Pasin seperti ini, gitu ya. Pokoknya kita pasin aja, dan kalau ini kurvanya udah dikasih, jadi nggak usah kita kurva lagi. Kalau udah kita kembali dan klik titik 3 di kiri bawah, salin efek. Kalau udah kita kembali ke detik awal, move and transform, tambahin dulu kunci 1. Klik lampu kanan, tambahin kunci, atur aja di sini ke kiri seperti ini. Kalau udah kita atur kurvanya seperti ini, dan kita langkahin 1 bit tambahin kunci, langkahin 1 bit tambahin kunci. Di bit aplikasi kunci kita atur aja ke kanan, dan jangan terlalu kanan banget ya. Kayak gini aja contohnya. Dan ya, kita pasin seperti ini dan seperti ini dan seperti ini. Kalau udah kita atur kurvanya semuanya seperti ini, dan ya kalau udah tinggal kita kembali, klik di bagian zoom, perbesar dikit seperti ini sampai full. Nah kalau misalnya belum besar kita perbesarin. Kalau udah ya tinggal ini jadi, tinggal kita kembali ke detik 14.29. Kita nyebutnya detik awal aja ya. Dan tambahin mentahan animnya yang udah di remove titik background ya. Contohnya seperti ini, lalu kita perpanjang sampai detik 18.09. Lalu kita pilih bagian move and transform, zoom, perkecil dulu, kita pasin ya, pasin seperti ini contohnya. Kita pasin seperti ini sampai ke tengah. Lalu kita kembali pilih bagian border bayangan yang paling bawah, bayangan yang kita on seperti biasanya. Kalau habis nambahin foto, bayangannya pasti kita on. Kembali dan pilih di bagian efek, titik 3 tempel efek, dan ya kalau udah tinggal kita kembali move and transform ke detik awal, tambahin kunci, ke lampu di kanan, tambahin kunci, atur ke kanan, tapi jangan terlalu kanan banget. Lalu langkah bit tambahin kunci seperti biasa. Di bit aplikasi kunci kita atur ke kiri, dan jangan terlalu ke kiri banget, usahain pasin aja seperti ini. Kita pasin seperti ini contohnya. Dan ya kalau di sini kita atur kurvanya semuanya seperti ini. Dan kalau udah di sini, kalau udah jadi 3 seperti ini berarti udah benar namanya. Tinggal kita ke detik awal lagi dan pindah ke tempat dimana kita bikin teks yang tadi ya. Nah masuk tuh yang ini ya, yang teks yang kayak gini. Lalu kita ke detik 02.00 ya, detik yang udah fotonya berakhir. Lalu tambahin bit dulu, klik aja bagian sini, tambahin bitnya. Dan sini tambahin lagi foto iconsnya, dan urutin sesuaiin seperti ini aja. Jadi 2 icon di atas seperti ini dan 1 icon lagi di bawah.
Jadi kita pasin aja, tambahin lagi foto. Nah kayak gini ya, kita pasin lagi seperti ini idenya. Kalau dari sini tinggal kita salin di bagian teks yang ini. Klik teks yang ini, pilih di bagian yang sebelah lompatan kanan ini, pilih salin satu layer termasuk gaya. Dan kita tempel di detik 0.00 sama seperti cara salin efek. Tempel dan kita klik teksnya ini dan pilih di bagian edit teks di kiri bawah sini. Dan sini kita ganti aja ini namanya teksnya ini bebas namanya dan nggak perlu ngikutin juga. Ini contohnya sebenarnya. Tinggal kita checklist saja kalau jadi, tinggal kita klik di bagian Open Transform. Kalau bisa kita pasin aja seperti ini. Dan kita kembali dannya. Kalau di sini kalau mau kita mau tambahin ini juga nggak apa, kita bisa klik bentuk satunya dan salin layernya ini dan tempel dan kita pasin juga gitu ya. Kita pasin dan kalau misalnya kelihatan seperti ini, tekan di bagian sampai warna putih, atur ke bawah gini. Dan ya kalau udah sini ya udah tinggal kita pasin aja seperti ini. Pasin seperti ini. Jadi pokoknya kita pasin aja ya. Kayak gini. Kalau udah kita kembali, klik di bagian ekspor di kanan atas, pilih bagian frame rate saat ini sebagai PNG. Kalau udah kita ekspor aja dan kita simpan dulu ya. Kalau udah kita balik ke proyek yang udah kita bikin tadi. Nah di sini lalu kita tambahin lagi fotonya. Contohnya seperti ini, lalu kita klik fotonya dan perpanjang sampai detik 18.09, klik aja di bagian sini. Lalu pilih di bagian Open Transform dan kita ke detik awal. Tambahin kunci 1, klik lampu panah di kanan, tambahin kunci, atur ke kanan tapi jangan terlalu kanan banget. Segini contohnya. Lalu atur kurvanya seperti ini, dannya. Kalau dari sini tinggal kita langkah 1 bit, tambahin kunci, tambahin kunci. Di bit yang dikasih kunci kita atur aja ke kanan tapi jangan terlalu kanan banget. Atau seperti ini contohnya. Kita atur juga samain seperti ini, jangan kita bedain ya, pokoknya kita pasin aja. Samain seperti ini dan atur kurvanya juga ya, atur kurvanya sama juga. Nah kita atur kurvanya semuanya seperti ini juga ya, atur seperti ini semua, atur seperti ini kurvanya. Dan kalau udah kita kembali tekan di bagian sampai ada warna putih, lalu kita atur ke bawah ininya. Kalau udah di sini tinggal kita tambahin lagi foto ke proyek tempat kita bikin teks yang Miku tadi. Nah yang ini lalu kita urutin juga sama tapi foto yang udah di PNG juga ya, jangan lupa ini fotonya ada di PNG semua. Nah contohnya seperti ini dan sini aku tambahin bit aja supaya lebih enak. Lalu kita pilih bagian Open Transform, pilih bagian zoom, perkecil dan kita pasin ya, di sini mau semana. Contohnya kayak gini. Lalu kita kembali, klik di bagian sebelah lompatan kanan ini, gandang satu layer yang paling atas kita klik, titik 3 di kanan atas, balik horizontal. Kalau udah kita Move and Transform, pasin, klik aja, geser aja ke kanan atau ke mana terserah. Lalu kita kembali dan pilih bagian border bayangan yang paling bawah kita klik dan on. Jangan lupa di foto yang selanjutnya juga kita on. Dan kalau udah kita tambahin lagi foto di detik 0.00, tambahin teksnya dengan cara kita klik aja di bagian Miku yang paling bawah yang gak ada tulisan kopinya. Lalu kita pilih aja di sini bagian yang sebelah kanan ini, salin satu layer. Lalu kita tempel sama seperti cara salin efek, gitu ya. Kita pasin sebentar. Nah, lalu kita edit teksnya aja, klik aja teksnya lalu edit teks. Dan sini kita atur aja seperti ini. Lalu kita checklist. Sebentar ya. Nah kalau di sini kita salin lagi layer yang di bagian Miku copy yang mana aja terserah. Kayak gini contohnya. Lalu di kanan sebelah kanan salin satu layer termasuk gaya, tempel lagi layernya dan klik Miku satu copy, edit text dan teksnya ini kita ubah jadi terserah kita mau dan usahain push sama seperti yang kita tadi tulis ya. Kayak gini. Lalu kita gandain aja lagi dan ya. Kalau udah kita pasin lagi ke bawah dan gandain lagi, pasin lagi ke bawah. Kalau udah di sini tinggal kita kembali, ekspor aja, klik aja di kanan atas, frame satu ini sebagai PNG, ekspor dan kita simpan. Kalau udah tinggal kita balik lagi ke layer yang bukan layernya, proyek yang udah kita bikin tadi.
Kalau udah kita tambahin fotonya lagi, lalu kita pasin lagi ke bawah atau kemana aja terserah. Lalu kita perpanjang sampai detik 18.09, klik aja di bagian sini. Lalu kita pasin lagi contohnya mengatur seperti ini. Lalu kita kembali, pilih bagian border bayangan yang paling bawah kita on. Kalau udah kita kembali dan kembali, tekan di bagian sampai ada warna putih. Lalu atur ke bawah, ini kayak gini ya, atur ke bawah seperti ini. Nah, kayak gini. Lalu kita klik teksnya, kita klik fotonya ini, lalu klik efek di 3 tempel efek. Dan kalau udah kita kembali ke detik awal, tampil kunci 1, klik lompatan di kanan, tambahin kunci, atur ke kanan tapi jangan terlalu kanan banget. Kayak gini contohnya. Ya, kayak gini namanya. Kalau udah di sini kita pasin aja dan kita atur kurvanya semuanya seperti ini namanya. Atau seperti ini danya. Kalau udah di sini tinggal kita atur lagi. Nah, kalau dari sini kita hapus aja dulu kurvanya, jadi nggak add kuncinya, jadi nggak usah kita kasih kunci lemnya. Kembali dan kita klik foto yang di bagian yang atas background ini. Klik efek. Nah, di sini belum kita kasih efek balik layar. Nah, titik 3 tempel efek, tinggal kita kembali aja. Dan ini udah jadi 3D-nya, jadinya nggak usah kita kasih kunci lagi. Tinggal kita ke detik awal dan pergi ke aplikasi Pixellab lagi. Nah, kalau kalian buka aplikasi Pixellab-nya dan ada kayak gini, kita klik OK aja ya. Nah, biar dia langsung lanjut. Kalau di sini kita klik teks yang mana aja. Lalu kita klik titik 2 kali sampai bisa diedit teks seperti ini. Dan kita ubah di sini teksnya ya. Contohnya seperti ini. Lalu kita OK aja. Dan ya, jangan lupa di sini kita pasin lagi. Dan kawannya nih kita ubah juga warnanya. Pilih bagian A yang bawah sini. Lalu kita ubah di sini color dan warna aja di sini kita atur menjadi warna bebas ya, mau warna apa. Contohnya di sini aku mau atur jadi warna ungu seperti ini. Lalu kembali checklist saja, lalu klik di bagian lambang di kanan atas itu. Dan pilih di bagian save as image dan save to gallery. Kalau udah dia simpan dan tambahin teksnya nih di like motion. Kalau dari sini kita klik aja move and transform dan jangan lupa ya kita perpanjang juga teksnya di sini. Lalu kita pasin lagi seperti ini, mau kita atur di mana? Contohnya aku mau atur ke bawah seperti ini. Dan ya. Sini kalau udah kita kembali dan kita klik efek, ketiga tempel efek. Sebentar ya. Kita salin di sini. Tempel efek balik layar ya, balik layar yang udah kita salin tadi. Lalu kembali move and transform, detik awal tambahin kunci, klik mana di kanan tambahin kunci, atur ke kanan tapi jangan lebih dari. Nah, kalau ada gasnya seperti ini berarti udah pas kayak tadi. Kayak foto yang karena yang belakang tuh. Kita pasin agak ke kanan dikit lagi. Nah, kalau udah kita tuh kurvanya seperti ini. Nah, masih belum kurang pas, berarti atur lagi seperti ini. Oke, pasin lagi. Nah, kalau udah ini udah diemnya seperti ini dan kita langkah satu bit tambahin kunci, di bit aplikasi kunci kita atur aja ke kiri seperti ini dan jangan terlalu ke kiri banget. Kita pasin aja di sini pokoknya sesuaiin seperti name-nya ini. Lalu kita atur kurvanya semuanya seperti ini juga, jangan lupa. Dan ya, pokoknya kita pasin aja dan ya. Nah, kalau dari sini tinggal udah kita kasih kurva semuanya dan tambahin kunci, kembali dan tambahin lagi fotonya ya teman-teman ya. Dua foto yang udah di PNG, yang udah dibuat. Contohnya seperti ini. Lalu klik di bagian move and transform dan kita pasin. Contohnya aku mau atur ke kanan seperti ini. Atur seperti ini. Lalu kalau udah tinggal kita kembali tambahin lagi ini ya, fotonya ini yang udah di motivate itu contohnya. Nah, contohnya seperti ini. Lalu ke bagian move and transform, zoom. Nah, di sini kita atur aja pokoknya sekreasi kalian ya, mau bikin kayak gimana. Di sini aku mau atur dia tuh kayak gini ya. Atur seperti ini. Nah, kayak gini. Lalu kita kembali dan kita perpanjang semua foto sampai detik 18.09. Kita perpanjang seperti ini dan kita jadiin grup. Gimana cara jadiin grupnya? Tekan di bagian sampai di warna hijau, lalu pilih di bagian fotonya ini. Lalu kita jadiin grup aja, klik aja di bagian sini yang udah aku lambang panahin. Kalau di sini kita klik grup 2-nya, pilih efek, 3 tempel efek.
Dan kalau udah kita kembali, pilih bagian event transform ke detik awal, tamen kunci, ke kanan kanan, tamen kunci, atur ke kanan. Dan ke kanan ini samain kayak teksnya ini. Contohnya seperti ini. Nah, ini udah pas berarti. Karena ada garis merahnya. Lalu langkah 1 bit tamen kunci, langkah 1 tamen kunci. Kalau mau nentuin biar pas atau enggak, kalian bisa atur kurvanya kayak gini. Kalau di sini kita tambahin di setiap bit ini. Lalu di bit aplikasi kunci kita atur aja ke kiri ya, kita atur ke kiri seperti ini contohnya, atur seperti ini lagi. Dan kalau menentuin lagi nih pas atau enggak, atur kurvanya juga. Jadi kalau mau kalian bisa nentuin, bisa kalian atur dulu kurvanya. Kalau gerakannya sama dan pas 3D-nya, itu berarti udah benar gitu ya. Atur kurvanya seperti itu dan atur kurva kuncinya juga. Lalu kita atur juga kurvanya semuanya seperti ini ya. Kalau udah kita kembali dan tekan di bagian sampai ada warna putih. Lalu kita atur grup 2-nya ini ke bawah. Nah, ke belakang, ke depan. Nah, ke depan si animenya nih. Jadi kayak gini. Kalau udah di sini, kalau mau kita agak perbesar lagi animenya ini bisa kita perbesar supaya lebih enak aja. Dan kalau udah kita kembali, dan ya ini tahap 1 udah selesai. Tinggal kita ekspor aja, klik aja di kanan atas, lalu kita ekspor RAM-nya dan tinggal kita simpan. Tapi ini belum selesai. Dan mungkin segini aja dokter kita hari ini karena ini udah 50 menitan ya. Ya udah 51 menitan dan ya. Mungkin segini dokter hari ini dan nanti akan dilanjutin part 2-nya. Untuk part 2-nya mungkin besok atau apa mungkin. Dan ya, sekitar hari ini dan itu udah bagaimana tutorial cara membuat 3D Ryujin, dan untuk part 2-nya tunggu aja. Mungkin besok atau mungkin ya itu aja ya. Pokoknya sekitar ini dan terima kasih sampai terakhir. Itu dia tahap 1 dari 3D Ryujin ya. Intinya sekitar ini dan terima kasih sampai akhir. Jangan lupa subscribe juga ya, dan like juga kalau tuh 3D-nya ini berhasil. Lainnya, saya Gawetan mengucapkan terima kasih.